Tolong. Pertama, kita tolong pimpin doa terlebih dahulu. Kalian kasih sedikit motivasi. Jadi motivasinya itu apapun yang kalian pelajari hari ini itu yang akan membentuk kalian di masa depan. Jadi jangan pernah merasa takut untuk melakukan kesalahan karena dari kesalahan yang akan membuat kalian menjadi lebih baik. Untuk pertemuan pertama saya akan membahas tentang konsep dasar spiritual lokal area network. Di situ saya sudah mengirimkan link terkait materi mengenai konsep dasar spiritual lokal area network. Jadi saya minta tolong kalian buka materi melalui link yang sudah saya kirim. Jadi yang di sini yaitu merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memecah wilayah broadcast dalam beberapa space. Jadi di sini untuk materi yang pertama, kakak akan menjelaskan tentang apa itu jaringan LAN dan apa itu jaringan LAN. Jadi jaringan LAN di sini merupakan kumpulan komputer yang digunakan untuk saling berbagi sumber daya, di mana jaringan LAN di sini atau local area network itu dibatasi secara fisik berdasarkan area yang terbatas. Sedangkan virtual local area network itu merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memecahkan wilayah broadcast dalam sebuah perangkat switch. Jadi perbedaan antara jaringan LAN dan juga jaringan WLAN di sini yaitu di mana jaringan LAN hanya bekerja pada domain broadcast tunggal saja, sedangkan jaringan WLAN di sini yaitu bekerja pada beberapa domain broadcast. Jadi untuk jaringan LAN di sini itu jangkauannya lebih sedikit, sedangkan jaringan WLAN jangkauannya lebih luas. Next, selanjutnya yaitu terkait dengan WLAN ID, di mana WLAN ID di sini merupakan sebuah identitas yang digunakan untuk membedakan antara wilayah WLAN. Jadi kalau misal kalian membuat sebuah WLAN, dalam sebuah topologi kalian membuat dua WLAN, maka WLAN ID di sini gunanya untuk membedakan yang mana termasuk WLAN 10 dan mana yang termasuk WLAN 20. Selanjutnya yaitu terkait jenis-jenis WLAN. Jadi untuk jenis-jenis WLAN di sini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada port base, kemudian yang kedua ada MAC address, yang ketiga ada protokol, yang keempat IP subnet address, kemudian yang kelima authentication base. Untuk yang pertama yaitu terkait port base, di mana jenis yang pertama di sini merupakan konfigurasi WLAN berdasarkan port pada switch ke WLAN ID. Contohnya, semisal port 1 sampai 5 pada switch kita definisikan sebagai anggota dari WLAN ID, maka port 6 sampai 10 pada switch merupakan WLAN ID 20. Jadi untuk WLAN 1, port 1 sampai 5 itu termasuk di WLAN 10, sedangkan
kedua yaitu MAC address, di mana MAC address base ini merupakan metode penentuan membership VLAN berdasarkan tabel MAC address yang dimiliki oleh WIN. Selanjutnya yaitu jenis VLAN ketiga tentang protokol base, di mana VLAN di sini bekerja pada dua layer OSI, sehingga penggunaan protokol TCP/IP sebagai dasar penentuan membership VLAN yang dapat dilakukan. Untuk jenis VLAN yang keempat yaitu terkait IP subnet address base, di mana selain bekerja pada dua layer yang sudah dijelaskan pada jenis VLAN nomor 3 tadi, VLAN ini juga bekerja pada layer ketiga network, sehingga penentuan membership VLAN dapat dilakukan berdasarkan subnet network. Untuk jenis VLAN yang terakhir yaitu authentication base, di mana perangkat komputer di sini dapat ditentukan secara otomatis menjadi membership VLAN berdasarkan authentication user dengan menggunakan protokol 802 LT. Apakah kalian sudah paham terkait jenis-jenis VLAN? Baik, saya lanjut ya. Selanjutnya yaitu terkait tujuan VLAN, di mana salah satu tujuan VLAN di sini yang pertama yaitu membagi single broadcast domain, kemudian yang kedua keamanan, yang ketiga meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan, kemudian yang keempat penghematan biaya. Untuk yang pertama di sini yaitu membagi single broadcast domain menjadi beberapa broadcast sehingga mencegah traffic yang padat. Kemudian untuk yang kedua mengenai keamanan, di mana keamanan di sini dapat memisahkan jaringan publik dan jaringan yang sensitif. Kemudian untuk tujuan yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi pengelolaan jaringan dengan membagi host menjadi beberapa broadcast sehingga proses pertukaran data menjadi lebih cepat. Untuk tujuan yang terakhir yaitu penghematan biaya, di mana dalam pengembangan jaringan nanti bisa menghemat biayanya. Untuk selanjutnya yaitu terkait manfaat VLAN, di mana manfaat VLAN di sini saya sebutkan salah satu saja, yaitu salah satunya untuk meningkatkan performa network, di mana VLAN mampu meningkatkan performa network dengan cara memblok frame-frame yang tidak ditujukan untuk komputer tertentu. Kemudian untuk materi konsep VLAN yang terakhir terkait fungsi dari VLAN, di mana fungsi dari VLAN di sini terdapat beberapa bagian. Yang pertama ada security, yang kedua ada cost reduction, kemudian yang ketiga higher performance. Untuk yang pertama yaitu mengenai security, kalian sudah paham kan ya, kalau misal sudah mendengar kata security berarti jadi security di sini yaitu merupakan keamanan data dari setiap divisi yang dapat dibuat tersendiri. Kemudian untuk fungsi yang kedua yaitu cost reduction, di mana di sini yaitu dapat penghematan dari penggunaan bandwidth yang ada dan dari upgrade pelunasan network yang bisa jadi mahal. Kemudian yang terakhir yaitu tentang higher performance, di mana pembagian jaringan layer kedua ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil. Mungkin untuk materi pada pertemuan kali ini hanya itu saja. Untuk selanjutnya kakak kita tolong kalian bentuk kelompok. Untuk anggota kelompoknya akan sebutkan. Untuk kelompok 1 Anusi dan Asrori, Evan, Fahrulizar dan Fatimah Zahra. Untuk kelompok 1 mungkin di sini ya. Silakan kalian
ya. Nah, di situ nanti kalian akan kasih tugas. Dimana tugasnya kakak sudah share itu. Di situ ada KKPD. Nanti kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian masing-masing. Saya akan membahas tentang konsep dasar ritual lokal area impor. Jadi yang ini yaitu merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk memecah wilayah broadcast dalam beberapa space. Baik,